Halo semuanya, kembali lagi di tutorial asinkron matbis. Kali ini yang kedua, dan masih lanjutan bab yang kemarin yaitu mengenai sistem persamaan linear. Namun kali ini topik yang dibawakan adalah SPL, sistem underdetermined dan overdetermined. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke materinya. Nah, karena di materi ini cukup singkat ya, jadi di sini aku selingi dengan beberapa contoh-contoh soal juga. Oke. Nah, kita mulai dulu dari materinya. Jadi ini masih tentang SPL, terutama yang penyelesaiannya diselesaikan oleh metode Gauss-Jordan. Nah, jadi gini, jika terdapat baris pada matriks yang diperluas atau augmented matrix itu, yang memuat seluruhnya 0 pada sebelah kiri garis vertikal. Itu maksudnya kayak gimana? Itu tuh maksudnya kayak gini, bentar aku tulisin. Nah, misal dia ada matriks 2 kali 2, 2 kali 2, kemudian di sebelah sininya 0, 0. Oke. Nah, ini ada garis vertikal kan di sini untuk bentuk augmented matrix. Nah, yang dimaksud seluruhnya 0 itu adalah ini, satu garis ini. Nah, gini. Dan entry tak 0 pada sebelah kanan berarti konstanta tapi selain 0 gitu. Misal aku simpen angka 2. Nah, gitu. Maka SPL ini tuh tidak mempunyai solusi. Jadi yang dibahas di sini tuh adalah SPL yang tidak memiliki solusi itu ciri-cirinya adalah entry sebelah kiri garis vertikalnya seluruhnya itu 0, namun di sebelah kanannya tidak 0. Karena hal tersebut mengakibatkan ketidakkonsistenan suatu persamaan. Jadinya dia nggak punya solusi. Nah, lanjut ke yang kedua, poin yang kedua. Di sini, jika banyaknya persamaan lebih banyak atau sama dengan banyaknya variabel, maka sistem persamaan ini mempunyai tiga kemungkinan, yaitu tidak mempunyai solusi, mempunyai satu solusi tunggal, atau mempunyai solusi banyak. Nah, yang tidak mempunyai solusi itu kayak gimana? Tidak mempunyai solusi itu kayak tadi, intinya ciri-cirinya tuh di sebelah kiri garis vertikal itu 0 dan di sebelah kanannya bukan 0. Kemudian kalau mempunyai solusi tunggal, itu biasanya jumlah persamaannya sama dengan jumlah variabel. Misal gini. Atau bukan kelipatannya ya, sudah dibahas juga di video kemarin. Misalnya X plus 2Y sama dengan 3 dan 2X min Y sama dengan 6. Misal kayak gini, ini persamaannya kan ada dua ya, persamaan pertama, persamaan kedua. Kemudian variabelnya juga ada dua, yaitu X dan Y. Gitu. Dan ini kemungkinan memiliki solusi tunggal apabila dia tidak merupakan kelipatannya. Dan yang terakhir mempunyai solusi banyak. Yang mempunyai solusi banyak itu kalau kelipatannya. Jadi misal kayak gini. Nah, ini kan yang persamaan kedua ini merupakan dua kali dari persamaan pertama. Sehingga nanti akan didapat itu solusinya banyak. Oke, yang terakhir, jika banyaknya persamaan lebih sedikit atau sama dengan banyaknya variabel, maka kemungkinan sistem persamaan ini hanya dua, yaitu dia nggak punya solusi atau dia solusinya banyak. Gimana cara bedainnya? Ini sama aja seperti yang tadi, misal persamaannya lebih sedikit, berarti misal persamaannya cuma ada dua nih. Di mana ya di sini? X plus Y plus Z sama dengan 1. Dan 2X min Y plus Z sama dengan 3. Nah, misal ini kan cuma dua persamaan ya. Ini cuma ada dua persamaan, tapi di sini ada tiga variabel yaitu X, Y, dan Z. Nah, jadi kalau misalkan bentuknya kayak gini, berarti dia kemungkinannya nggak punya solusi atau punya solusi banyak. Kalau punya solusi banyak, karena dia ntar bakal ada parametrisasi, sehingga dia dapat mempunyai solusi banyak. Kalau tidak mempunyai solusi, ciri-cirinya masih sama. Misalkan
Iya tadi di sini 0,001 gitu. Nah, gitu. Oke, kita materinya cuma segini. Kita coba lihat ke contoh soal biar lebih terbayang. Oke, bentar ya, aku hapus dulu. Contoh soal yang pertama, yaitu kalau SPL mempunyai solusi banyak. Di sini ada soalnya, yaitu X plus 2Y sama dengan 4, dan 3X plus 6Y sama dengan 12. Dari sini, kita bikin dulu bentuk persamaan ini ke dalam augmented matrix. Kita ambil koefisiennya, di sini 1, 2, 4. Ini ya. Terus di bawahnya 3, 6, dan 12. Jadi di sini. Nah, setelah dibuat augmented matrix, kita OBE. Masih ingat kayaknya OBE kayak gimana? Ini ditulis lagi augmented matrixnya. Kemudian di sini baris kedua kita dengan 3 kali baris pertama. Berarti 3 kali baris pertama ini kan 3, 3, 6, 12 ya. Berarti jadinya baris kedua ini 0. Nah, 0. Sehingga hasil akhirnya ini adalah 1, 2, 4, dan 0, 0, 0. Nah, dari baris pertama, kita peroleh X plus 2Y sama dengan 4. Dari baris kedua kita tidak memperoleh apa-apa karena ini barisnya udah 0 semua. Nah, jadi kita dari yang X plus 2Y sama dengan 4 tadi, kita buat menjadi X sama dengan. Sehingga didapat X sama dengan 4 min 2Y. Nah, di sini kita misalkan Y itu sama dengan T. Kenapa sih harus dimisalkan? Untuk mendapatkan solusi. Jadi setelah itu kita substitusikan ke ini, sehingga didapat X-nya itu 4 min 2T. Sudah, setelah itu tinggal kita buat solusinya. Solusinya itu berbentuk XY sama dengan, kan X-nya ini ya, yang 4 min 2T. Nah, Y-nya apa? Y-nya ini, yang dimisalin pertama kali yaitu T. Oke, dengan T ini anggota bilangan real gitu. Jadi, ini tuh punya solusi banyak. Loh, kenapa sih punya solusi banyak gitu kan? Padahal solusinya cuma ini doang gitu. Nah, karena solusi ini bergantung pada nilai T. Dan nilai T tadi itu anggota bilangan real. Jadi bisa kita masukkan berapapun T-nya. Misal kalau kita masukkan T-nya 0, berarti kita peroleh solusi X-nya 4 dan Y-nya 0. Berarti kita mempunyai pasangan 4,0. Kemudian kalau kita masukkan T-nya 1, berarti akan diperoleh 2, X-nya 2 dan Y-nya 1. Sehingga ntar kita mempunyai pasangan 2 dan 2,1 dan seterusnya. T-nya bisa dicoba berapapun, sehingga inilah yang disebut solusi banyak. Oke, kita next ke yang tidak punya solusi. Nah, di sini ada 3 persamaan dan 3 variabel juga, yaitu X, Y, Z. Pertama-tama untuk menyelesaikan ini, lagi-lagi kita buat ke dalam bentuk augmented matrix. Ini diambil koefisiennya, biasa, sehingga didapat ini. Oke, setelah itu kita OBE, seperti biasa. Di sini baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama. Berarti baris pertama itu kan ini 3, 3, 3, 3. Baris kedua 3 min 3 di sini jadi 0. Min 1 min 3 min 4. Min 1 min 3 juga min 4. Dan 4 min 3 itu 1. Baris pertama dan ketiga tetap karena nggak diapa-apain. Lanjut. Selanjutnya itu di sini baris ketiga akan dikurangi dengan baris pertama. Berarti ini langsung aja. 1 min 1 0. 5 min 1 4. Min 5 min 1 lagi 4. Min 1 min 1 min 2. Nah, kalau yang ini berarti baris pertama dan keduanya tetap, karena di sini nggak ada arahan untuk mengubah baris pertama dan kedua. Dan yang terakhir, kita jumlahkan baris ketiga dengan baris kedua. Oke, ini tinggal dijumlah, berarti 0 tambah 0 ini tetap 0. 4 tambah min 4 itu 0. Ini juga 0. Dan min 2 ditambah 1 itu min 1. Nah,
Dari sini udah terlihat seperti yang dijelaskan di materi tadi, kalau dari baris ketiga ini diperoleh persamaan 0x plus 0y plus 0z sama dengan min 1. Entry sebelah kiri garis vertikal ini 0, tapi entry sebelah kanan ini tidak 0. Nah, jadi ini akan menghasilkan 0 sama dengan min 1. Padahal tidak mungkin 0 sama dengan min 1. Jadi tidak ada nilai x, y, dan z yang memenuhi 0 sama dengan min 1. Nah, karena itu SPL ini nggak punya solusi. Gitu. Intinya kalau misalnya tidak punya solusi itu, setelah kita OBE, terdapat baris yang memiliki entry entry 0 di sebelah kiri, seluruhnya entry 0 tepatnya, dan entry 0 di sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, kali ini contoh mengenai SPL dengan persamaan yang lebih banyak daripada variabel. Nah, kita lihat di sini, SPL-nya itu persamaannya ada 3. Ada 3, dan variabelnya cuma ada 2, yaitu X dan Y. Lagi-lagi, pertama kalau misalkan menyelesaikan ini, kita buat ke dalam bentuk augmented matrix. Didapat augmented matrix yang ini. Nah, ini. Oke. Terus setelah itu kita OBE, kita kurangkan baris kedua dengan baris ke-1, kemudian kita kurangkan baris ketiga dengan 4 kali baris pertama. Setelah itu, ini dikali dengan min 1/4 agar ini berubah jadi 1. Terakhir, ini baris ketiga ditambah dengan 5 kali baris kedua, maaf. Sehingga di sini sudah berbentuk RF atau eselon baris. Oke. Dan di sini dapat kita lihat ada yang salah gitu ya di baris ketiga. Ada yang mengganjal gitu tepatnya karena di sini 0, 0 dan ini 1. Jadi dari baris ketiga itu kita peroleh persamaan 0x plus 0y sama dengan 1. Sehingga lagi-lagi ini akan memunculkan suatu kontradiksi, yaitu 0 sama dengan 1. Yaitu ketidakmungkinan, sehingga SPL ini tidak mempunyai solusi juga. Itu karena tadi kan kalau misalkan SPL dengan persamaan lebih banyak daripada variabel, itu memiliki 3 kemungkinan kan ya tadi. Jadi ini termasuk ke kemungkinan yang tidak mempunyai solusi. Okay, next kita coba lihat contoh yang sebaliknya, yaitu kalau persamaannya tuh lebih sedikit daripada variabelnya. Wah, di sini ada 4 variabel. Jadi di sini persamaannya ada 3. Tapi variabelnya ada 4. X, Y, Z, dan W. Oke. Oke, jangan khawatir dan jangan bingung dulu kalau misalnya ini ada 4 variabel, kayak seperti biasa aja kita langsung buat matriks yang diperluasnya. Seperti ini. Setelah itu tinggal kita OBE. Di sini baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama dulu. Agar ini jadi 0. Ya. Terus ke sini baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama agar yang ini 0. Nah, membuat ininya 0. Lanjut di sini baris kedua itu dikali min 1/7 agar ini berubah jadi 1. Nah, setelah ini berubah jadi 1, baris ketiganya dijumlahkan dengan baris kedua. Sehingga ini akan berubah menjadi 0. Oke. Terakhir, kita kurangkan baris pertama dengan 2 kali baris kedua. Ya. Sehingga di sini 0. Oke. Selesai. Ini sudah berbentuk eselon baris. Matriks eselon baris. Nah, setelah itu, karena di sini baris ketiganya seluruhnya 0, ini tidak apa-apa. Berarti matriks ini akan tetap mempunyai solusi. Namun, tinggal kita simpulkan apakah dia mempunyai solusi tunggal atau solusi banyak. Di sini, dari baris pertama dan kedua, kita peroleh X min Z
plus, min W, maaf, min W sama dengan 0. Kemudian kita peroleh juga Y, kita peroleh juga Y, min Z, plus W sama dengan min 1 di sini ya. Nah, di sini. Oke. Setelah itu, kita buat di sini X sama dengan dan Y sama dengan. Sehingga di sini X-nya sama dengan Z plus W, Y-nya sama dengan Z min W min 1. Kita misalkan Z sama dengan suatu konstanta, misalkan di sini S, dan kita misalkan juga W suatu konstanta, di sini misalkan T. Kalau ditanya, kenapa sih yang misalkan itu Z dan W gitu ya? Kenapa nggak X dan Y atau X dan Z atau apa? Nah, kita lihat dari sini. Dari matriks terakhirnya. Di sini itu komponen X itu mempunyai satu utama atau leading one. Dan komponen kedua, yaitu Y, juga mempunyai satu utama atau leading one di sini kan. Nah, sedangkan komponen Z dan komponen W itu tidak mempunyai satu utama. Gitu. Sehingga di sini yang dimisalkan adalah komponen Z dan komponen W. Oke, setelah dimisalkan tinggal kita substitusi ke ini, ke X sama dengan dan Y sama dengan ini, sehingga diperoleh X sama dengan S plus T dan Y sama dengan S min T min 1. Dan solusi akhirnya kita urutkan X, Y, Z, dan W. X-nya tadi X plus T, Y-nya S min T min 1, Z-nya ini S, dan W-nya itu T. Dengan S dan T bilangan real. Nah, jadi SPL ini memiliki solusi banyak karena bergantung pada nilai S dan T yang dipilih. Oke. Nah, sepertinya keempat contohnya sudah dibahas juga. Dan tadi materinya emang sedikit. Karena mungkin ini ya, kayak lebih ke latihan soal. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kalau misalkan masih ada yang nggak ngerti atau bingung gitu, boleh langsung tanya aja. Boleh dicek juga linknya, mungkin buat nyari bahan untuk belajar. Oke, sekian. Terima kasih.